أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد إسرابا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sekalian yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita bersungguh-sungguh ya, tetap bersemangat, berbahagia ya dengan bulan suci Ramadan ini agar kita mendapatkan rahmat, berkah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan, ibadah bulan suci Ramadan, Allah serukan hanya kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kuwajibkan atas kalian berpuasa. Sehingga yang berhak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala pun juga orang-orang yang beriman. Allah tidak katakan, ya ayyuhal kafirun kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang kafir, wajibkan atas kalian berpuasa. Tidak. Tapi balasan itu kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman itu dengan penuh keberuntungan. Karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan bertakwa mendapatkan keberuntungan, kemenangan. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, disifati mereka orang-orang yang tidak mendapatkan keberuntungan. Mukhsirun, orang-orang yang merugi. Allah katakan, innahu ya la yuflihul kafirun. Dan sesungguhnya mereka orang-orang kafir, mereka tidak beruntung. Maka nasihat-nasihat itu pun juga akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kata Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, karena sungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang yang tidak beriman, Allah katakan orang-orang kafir, orang yang tidak beriman dengan syariat Allah, dengan janji-janji Allah, sawa'un alaihim am lam tunzirhum fahum la yu'minun. Sama saja bagi mereka diberikan peringatan atau tidak diberi peringatan, bagi mereka enggak ada efeknya, bagi mereka enggak akan bertambah keimanan mereka, tidak akan bertambah ketaatan mereka, rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita semua ma'asyiral ikhwah, orang-orang yang berusaha untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berusaha untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan batalkan puasa tersebut sekaligus dengan pahalanya.
Karena puasa yang dikerjakan Nabi yang mulia Muhammad SAW, beliau menjaga dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa, dari makan dan minum dan jima tentunya. Dan Rasulullah juga menjaga dari batalnya pahala puasa, dan melakukan perbuatan-perbuatan apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah pahala puasa dari mengambil barang saudaranya, dari menyakiti saudaranya, baik dengan tangan ataupun dengan lisan. Ustaz sering mengingatkan ini. Kenapa? Karena lisan ini, ananda sekalian, sangat mudah terlepas dari mulut kita untuk mengucapkan sesuatu. Terkadang tanpa terasa kita ghibah. Maka kita sama-sama mengingatkan ngerinya bahaya ghibah kelak di hari kiamat. Rasul kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, lamma urijabi, tatkala aku dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku ditemani malaikat Jibril. Marartu biqaumin, aku melintasi suatu kaum. Lahum adfarun min nuhasin, yang mereka punya kuku-kuku terbuat dari apa? Tembaga. Yakhmushuna wujuhahum, yang mencakar-cakar wajah mereka. Wasudurahum, dan juga dada-dada mereka. Fakultu ya Rasulullah, fakultu man haula'i ya Jibril. Aku katakan, siapa mereka wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka orang-orang yang memakan daging saudaranya. Wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka mencela kehormatan saudara-saudara mereka. Maka jangan sampai ibadah puasa kita ternodai dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Bukankah Rasul katakan, rubbas shaimin haddahu min siyamih al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa yang mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar, wal 'atash, dan dahaga. Tentunya kita tidak ingin sia-sia puasa kita. Maka puasa yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW, beliau menjaga dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa dan sekaligus membatalkan pahala puasa. Maka sudah sepantasnya bulan ini menjadi bulan yang membimbing kita untuk meninggalkan seluruh maksiat hingga di bulan-bulan yang lain. Allah datangkan bulan suci Ramadan sebagai bulan untuk pengajaran kita semua orang-orang yang beriman. Konsekuensinya agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan diterima amalan seorang muslim kecuali mereka penuh dengan iman dan takwa saat mengerjakannya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan sungguhnya yang diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya berasal dari iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menjaga puasanya dari dosa dan maksiat berarti dia termasuk orang yang beriman dan bertakwa, sekaligus dia orang yang mentakzimkan, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau menodai syiar Allah dengan maksiat. Allah katakan, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, salat, puasa, maka itu berasal dari ketakwaan yang lahir di dalam hatinya. Ma'asyiral ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita senantiasa termotivasi untuk beribadah, meraih ampunan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus pembebasan dari api neraka di setiap malamnya. Rasul katakan, "Wallahu utaqa'u minan nar." Demi Allah, kata Rasul, Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Wa dzalika kullal lailah, dan itu di setiap malamnya. Tentunya kita ingin di bulan Ramadan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dibebaskan dari api neraka. Karena barang siapa yang terbebaskan dari api neraka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah masuk neraka selama-lamanya.
Tentu ini yang kita inginkan ayolah ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, orang yang bersungguh-sungguh beribadah di bulan suci Ramadan, dia bisa mengalahkan orang yang mati syahid. Dahulu di zaman Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang masuk Islam. Salah satu dari keduanya melampaui ibadahnya dari salah satunya. Bersungguh-sungguh dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga dia ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia jujur, dia ingin mendapatkan pahala jihad. Ingatlah kaum muslimin, Allah itu membalas kita sesuai dengan niat kita. Kita sering baca innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dia ingin mendapatkan syahid, dia pun mendapatkan syahid. Kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, intasdukillah yasduka. Kalau kalian jujur kepada Allah, Allah akan jujur kepada kalian. Sahabat ini syahid, ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mendahului dari salah satunya. Kisah ini diriwayatkan oleh Thalhah bin Ubaidillah, seorang sahabat yang dipastikan masuk ke dalam surga. Thalhah bin Ubaidillah masuk ke dalam golongan 10 sahabat yang masuk ke dalam surga. Beliau mengatakan di dalam mimpinya, di tatkala salah satunya tadi masih bisa hidup dan dia bertemu dengan bulan suci Ramadan, dia berpuasa, dia sholat dengan beberapa rakaat selama 1 tahun, dia berpuasa, melaksanakan sholat sunnah, maka tatkala semuanya telah tiada, meninggal dunia, Thalhah bin Ubaidillah dia menceritakan di dalam mimpinya, seolah-olah aku berdiri di depan pintu surga, kata Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian aku melihat daripada keduanya, mereka yang meninggal belakangan, yang tidak syahid, lebih awal masuk ke dalam surga. Sementara yang mati syahid dipersilakan masuk ke dalam surga setelah dari orang yang mendapatkan Ramadan tadi. Kemudian penjaga surga mengatakan kepada Thalhah bin Ubaidillah, adapun engkau wahai Thalhah, kembalilah, engkau belum saatnya masuk surga maksudnya. Maka Thalhah bin Ubaidillah menceritakan kepada para sahabat yang lainnya. Tentu para sahabat yang lain heran, kok bisa orang yang hanya beramal saja, ya, sholat, puasa, dia tidak ikut yaitu jihad di jalan Allah, bahkan dia bisa mendahului masuk surga lebih awal dari orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat heran dan mengadukan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan, min ayyi dzalika ta'jabun? Perkara yang mana yang membuat kalian itu kagum? Maka kata Rasulullah, alaysa makatha ba'dahu sanatan? Bukankah sahabat ini masih bisa hidup selama 1 tahun? Wasoma wasalla rak'atan minal sajdati, dia puasa, dia sholat dengan beberapa rakaat. Tentu ada sholat wajibnya, ada sholat sunnahnya. Fama bainahuma mimma bainas sama'i wal ard, maka jarak di antara keduanya, kata Nabi yang mulia Muhammad SAW, antara langit dan bumi. Jaraknya sejauh antara langit dan bumi. Begitulah ma'asyiral ikhwah, pahala orang yang bersungguh-sungguh di bulan suci Ramadan itu bisa melebihi orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita garis bawahi lagi, siapa mereka yang mendapatkan pahala yang berlipat tersebut? Siapa mereka yang pahalanya melampaui orang yang mati syahid? Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya mendapatkan balasan pahala dari Allah yang diganjar orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah berpuasa pun harus dengan keimanan kepada Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan penuh dengan dasar keimanan, Allah ampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan motivasi yang singkat di siang hari ini mampu menumbuhkan semangat kita untuk terus beribadah dan meraih pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Karena Ustadz dan antum sekalian tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan atau kita telah tiada dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap dari kita akan diwafatkan dan kita tidak tahu kapan kita diwafatkan, di bumi mana kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun selama kita beriman dan beramal soleh, janji Allah itu ya selalu ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga dan di dalamnya penuh dengan sungai-sungai dan bidadari yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan mampu memberikan manfaat kepada Ustadz pribadi dan kepada ikhwah sekalian yang hadir pada siang hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.